Waalaikumsalam. Udah makan siang semuanya? Udah, Bu. Loli kenapa ngantuk? Udah siang ya, cepet tidur. Oke, tolong dulu sampah-sampah jajannya dirapikan dulu. Kursi-kursinya yang lurus dulunya sayang. Itu minum kamu, Salsa. Taruh bawah ya. Aqua gelasnya juga. Fitri, aqua gelasnya itu pastikan gak ada sampah di bawah kursi. Dilihat dulu. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran pada siang ini, Ibu mau untuk Fitri siapkan kelasnya. Doa. Sebelum kita mulai, kita berdoa untuk pekerjaan dalam doanya. Hari ini kita akan membahas mengenai minuman dingin dan panas. Namun sebelum itu kita harus melakukan absensi terlebih dahulu. Oke, boleh di-scan semuanya untuk absensinya. Lihat ya, siapa yang hadir. Oke, Salsa ada hadir. Fitri. Kita totalnya 12 orang. Kemana yang lainnya? PKL, Bu. Oh, ada PKL ya. Yang lainnya ada, itu PKL si Haris sama Devita ya? Iya. Mereka udah izin sama Ibu kemarin, nanti cek. Oke. Minuman dingin dan panas. Pada minggu kemarin kita sudah membahas materi mengenai, siapa yang masih ingat? Salsa, kita bahas mengenai apa sayang? Bar, apa aja itu yang kita bahas kemarin? Meja, peralatannya. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai minuman dingin dan panas. Untuk modul kalian bisa scan di sini atau foto dulu. Nanti misalnya perlu bisa scan di situ. Untuk materi ini kita ada beberapa capaian ataupun tujuan pembelajaran. Nah, diharapkan pada akhir fase F peserta didik ataupun kalian mampu menjelaskan mengenai minuman dingin dan panas dan juga dapat mempraktikkan pembuatan minum dengan benar dan melihat kedepannya untuk kita misalnya berwirausaha dalam aspek minuman, dalam bidang minuman bagaimana tarif pasarnya. Alur tujuan pembelajaran dan tujuan pembelajaran di sini. Tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan peserta didik dapat menganalisis target serta tren dalam pembuatan minuman dan peserta didik dapat merumuskan solusi yang efektif untuk memastikan minuman yang dijual di pasaran sesuai dengan tren ataupun baik untuk kesehatan. Boleh kita tonton dulu video dari link tersebut atau barcode, bisa di scan. Karena udah lemas-lemas ibu lihat Loli udah tidur tadi, kita nyanyi dulu, nyanyi lagu kebangsaan, berdiri semuanya. Puji berdiri. Oke. Kita menyanyikan lagu kebangsaan itu Halo Halo Bandung. Tahu semuanya kan? Tahu, Bu. Oke, kita nyanyikan. 1, 2, 3. Halo Halo Bandung, ibu kota periangan.
Dan ada beberapa orang yang kalau nggak minum dulu sebelum makan terasa kering mulutnya, jadi nggak nafsu untuk makan. Ketiga, menambah kalori dan energi. Bayangkan pas puasa, yang muslim pas puasa yang terbayang di kalian itu minuman atau makanan? Minum. Tahu sekali kan yang air tiba aja rasanya, wow, pengen diminum itu air tibanya. Dan yang terakhir membantu pencernaan. Kalau kita nggak minuman seret di sini kita, dan itu mengganggu pencernaan. Kalau kita minum, makanan pun mudah terbawa ke dalam lambung untuk diproses. Bahan-bahan pembuat minuman dingin. Yang pertama adalah air mineral ataupun mineral water. Air murni ini ataupun air mineral itu air yang murni, kandungan dari gunung, disaring ataupun dibersihkanlah dia karena mungkin dari gunung ada beberapa bakteri segala macam. Itu yang langsung kita minum. Gak ada bau, gak ada rasa, itu air mineral yang dikemasan seperti ini. Ini namanya air mineral. Terus air mineral ini dia ada juga namanya artificial water. Itu dia airnya yang mengandung kandungan soda. Di luar negeri biasanya orang biasanya dibilang itu sparkling kan? Dia nggak ada rasanya enggak, cuman memang dia ada sodanya. Nah, pengganti air mineral. Orang luar negeri sering itu. Kemudian ada sari buah ataupun jus. Nah, ini minuman dari sari buah yang mengandung zat bergizi. Misalnya jus jeruk, jus semangka, jus apa lagi? Jus melon, mahal. Apa lagi jus apa, Fitri? Jus alpukat, Fuji, jus belimbing, salsa, jus apa lagi? Jus mangga. Terus ada sirup. Sirup ini campuran antara air dan gula. Tentunya sirup ini kandungan gulanya banyak. Kalau kalian teman kita yang mau mengurangi gula, jangan terlalu sering minum sirup karena kandungan gulanya tinggi. Dan yang terakhir adalah squash, minuman penyegar dari perasan buah. Namun dia ada gula dan dibuat tambahan CO2. Itu yang buat bersoda bekas kayak gitu. Itu namanya squash. Teknik pembuatan minuman dingin. Yang pertama adalah pouring. Itu minumannya itu langsung disiapkan dalam gelas kayak gini. Bisa ada gelas, langsung dikasih air mineral. Itu namanya pouring, langsung disajikan. Kemudian stirring atau mixing. Itu minumannya diaduk dulu. Ada cangkir, diaduk misalnya seperti orange punch, lemon squash, diaduk sampai dia tercampur rata, baru disajikan ke gelas saji untuk disajikan ke tamu ataupun ke pelanggan. Yang ketiga ada shake. Itu adalah minuman yang dicampur dengan teknik mengocok dengan menggunakan shaker. Pernah melihatnya? Yang dia di shake seperti itu contohnya Shirley ataupun fruit punch. Dan yang terakhir adalah blending. Blending ini di blender, dihaluskan yang padat seperti jus apel, jus apa lain sebagainya. Peralatan saji minuman dingin. Ini ada tumbler gelas, highball glass, jus glass. Ini contoh untuk minuman dingin. Kita masuk ke minuman panas. Minuman panas ini ada 4 jenis yang sering disajikan. Yang pertama adalah kopi. Minuman ini minuman seduhan dari hasil gilingan biji kopi dan dikenal dengan berbagai rasa dan aromanya. Siapa sih yang sekarang nggak suka kopi? Dan yang kedua ada coklat. Minuman ini dari biji buah coklat yang telah digiling dan tentunya coklat ini memiliki sejarah yang panjang. Ketiga adalah teh. Teh adalah minuman yang terkenal di berbagai dunia digemari karena aroma dan rasanya. Bahkan kalau kita biasanya suku Jawa, tiap pagi minum teh sama gorengan, benar kan? Di luar negeri mereka sore-sore minum teh sekitar jam 3 sampai jam 5 mereka minum teh seperti itu. Dan terakhir adalah susu. Minuman tertua selain air. Susu ini adalah minuman tertua selain air. Yang pertama tentunya air. Dan ini adalah minuman tertua sebelum ditemukan teh, coklat dan sebagainya. Dan susu ini sumber gizi lengkap yang mudah dicerna oleh tubuh. Berikut adalah peralatan saji minuman panas. Ini namanya coffee cup, tea cup. Dia pakai kuping biar gak panas kita pas megangnya. Oke. Sebelum kita mengerjakan tugas, apa ada yang ingin ditanyakan? Ada yang belum jelas? Sudah jelas?
Dengan penjelasan terus. Ayo kita bikin dulu. Salsa, HP-nya sayang. Tahu semuanya alam samsam? Tahu. Oke, kita nyanyikan itu. 1, 2, 3. Alam samsam, guli 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 ram samsam. Alam samsam, guli 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 ram samsam. Oke, terima kasih. Di sini ada LKPD. Ini dikerjakan secara berkelompok karena kita 8 orang, masing-masing satu kelompoknya 4 orang. Jadi ada 2 kelompok di kelas ini. Boleh dikerjakan dulu di scan untuk apanya? LKPD-nya. Ibu mau satu kelompok yang pertama yang berani menjelaskan atau mempresentasikan hasil diskusi kelompok yang terlebih dahulu. Siapa? Tunjuk tangan. Gak ada yang tunjuk tangan, ditunjuk. Ya Bu, Loli senyum-senyum. Loli boleh sama kelompoknya? Siapa-siapa sama kelompoknya Loli? Putri, Tiara, Puji, Bu. Oke, boleh maju ke depan sama Loli. Kami akan menyampaikan hasil kelompok kami yang dimana hasil diskusi kami itu merupakan ketika kita ingin menjual sesuatu, apalagi ini minuman, karena ini kan pembelian kita minuman. Ketika kita ingin menjual minuman, target pasar kita harus kita lihat. Contoh kayak kopi, mungkin kopi ini digemari sama anak kalangan muda zaman sekarang. Atau juga kita mengikuti tren zaman sekarang kan kayak minuman boba itu lagi tren. Mungkin bisa kita target pasarnya itu di area sekolah, kampus, ataupun di area tempat orang kayak main sore-sore, contoh ke lapangan atau segala macam gitu. Dan yang terpenting target pasar itu harus sesuai apa yang kita jual. Kayak misal kalau teh, mungkin teh itu lebih target pasarnya itu lebih ke area pasar mungkin karena orang berbelanja dan membutuhkan yang segar-segar. Terima kasih Bu. Iya, baik. Terima kasih. Beri tepuk tangan dulu pada Bapak Loli. Kesimpulan untuk materi kita hari ini, minuman ini merupakan bagian penting dari kehidupan kita. Memahami jenis-jenis minuman, fungsinya, dan proses pembuatannya dapat membantu kita dalam memilih minuman mana yang sehat ataupun baik untuk tubuh kita. Dan juga mengetahui bagaimana proses pembuatannya, bahan-bahannya, dan jenis-jenisnya juga dapat membantu kita ketika kita mau membuka usaha minuman dan lain-lain. Ibu mau tahu dulu, boleh di-scan dulu refleksinya bagaimana perasaan kalian pada saat pembelajaran hari ini? Senangkah, sedih, atau bagaimana? Boleh di-scan dulu. Di sini ada yang buat senang, ada yang mungkin masih biasa saja ataupun bagaimana, tapi it's okay. Ibu senang kita kalian semua dapat mendengarkan dengan baik dan tertib mulai dari ibu hari ini. Maka dari itu, tadi kita di awal sudah melakukan namanya pretest. Dan yang terakhir kita akan melakukan post test untuk melihat bagaimana peningkatan nilai kalian dari yang sebelumnya tadi yang pretest. Boleh di-scan dulu sayang. Salsa. Mudah kan? Tadi udah kita pelajari semuanya. Oke. Nilai tertinggi Atika Zahra. Beri tepuk tangan dulu. Yang kedua ada Loli Yani. Yang ketiga ada Salsa. Beri tangan dulu. Salsa ini siap-siap ternyata mantap ya. Oke. Hari ini kita membahas mengenai minuman
siang.